bukan kita bikin mereka jadi berantem ya, enggak. Ini kan soal bahasa. Iya. Sampai bahasa Suawa berantem dengan bahasa Gorontalo. Kita hanya diskusi aja sih. Kita sharing-sharing aja lah. Orang atau masyarakat asal dari Suawa itu sendiri ketika dia datang ke daerah lain atau ke Jakarta tepatnya ya, itu masih ada mereka menggunakan bahasa itu dan mereka yang melestarikan itu secara tidak langsung ya. Modaho itu kan kalau bahasa sana, bahasa Suawa itu dingin, tapi kalau bahasa Gorontalonya itu kan mohulo. Jadi agak beda. Ya, seperti telur itu kan dapugo, tapi kalau bahasa Gorontalo itu kan putito. Jadi agak beda jauh ya. Ya, beda ininya. Kalau soal sejarah datangnya bahasa ini saya nggak tahu persis ini. Cuman memang kita kan prinsipnya mengikuti bahasa komunitas. Jadi kita lahir berada di komunitas yang berbahasa Gorontalo ya kita bisa menggunakan bahasa itu. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama di Badan Bahasa memang ada 3 bahasa yang dicatat, itu ada bahasa Tinggola, bahasa Suawa, dan bahasa Gorontalo. Kira-kira menurut pendapat Anda berdua, bahasa Gorontalo itu di kemudian hari akan hilang nggak? Oh, sekarang mulai hilang. Kalau menurut saya akan hilang apabila tidak dilestarikan. Kalau Pak Raja? Iya, tahun lalu majalah Tempo itu mencatat 29 bahasa yang mengalami kemunduran. Salah satu bahasa yang mengalami kemunduran itu adalah bahasa Gorontalo. Berarti kedepannya akan mengajarkan bahasa Gorontalo kepada anak-anaknya? Ya, saya siap untuk siapapun ingin belajar bahasa Gorontalo, saya siap untuk membuka kursus. Terutama Gorontalo di Jakarta. Ya. Malam ini, hari ini kita mau bahas apa, Pak? Ini kita bahas tentang bahasa Gorontalo dan ada beberapa hal yang kita bahas juga. Oke. Karena kita di sini hadir ada Magister Komunikasi. Magister Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Dan Magister Pemerhati budaya lah. Pemerhati. Tepuk tangan. Oke. Sebelum kita mulai perkenalan dulu. Ya. Oke. Coba dengan saya Bung Deswinarta. Selamat malam, saudara. Oke, saya Rajak Babuntai, saya dari Gorontalo, dari tepatnya di Pogyon Pantai Bualemo. Oh, Bualemo. Jadi Gorontalonya memang kental ini, agak kental. Iya. Kental banget. Kental banget ya. Kalau yang di segmen awal tadi ada campuran-campurannya. Sekarang ini kita benar-benar kita bawa narasumber yang benar-benar. Kalau pada Gorontalo di? Saya di Suawa, di kota ada. Di Suawa juga. Orang tua kebetulan tinggal di Suawa. Oh, Suawa ya. Iya. Karena ini kita kenapa mereka berdua sebagai pemerhati budaya dia sangat paham dengan bahasa Suawa, bahasa Bonda. Oh, Suawa ya. Ya. Meskipun dia hanya tahu artinya. Betul. Dan sekarang ini ada juga yang dari Kabupaten Bualemo yang paham juga soal bahasa Gorontalo. Bukan kita bikin mereka jadi berantem ya, enggak. Ini kan soal bahasa. Iya. Sampai bahasa Suawa berantem dengan bahasa Gorontalo. Kita hanya diskusi aja sih. Kita sharing-sharing aja lah. Ya. Jadi mohon maaf saya harus angkat kaki ini, Pak. Enggak apa-apa. Oh, silakan kedua. Iya. Selamat datang Pak Rajak, selamat datang Bung Des. Selamat datang kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Semoga jadi kita daulat sekarang panggilannya Bung Des. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengapa bahasa Suawa itu atau bahasa Bonda yang selama ini kita kenal itu sulit berkembang? Ya. Atau mungkin bisa dijelaskan dulu bahasa Bonda ini apa? Iya. Apa beda dengan bahasa Gorontalo kah atau? Iya. Ya. Memang ini udah mulai ya. Memang bahasa Bonda itu kan memang bahasa budaya, isi adat yang dari asalnya memang dari leluhur kita, dari Suawa. Dan itu hanya dipakai oleh bahasa sehari-hari itu untuk komunikasi sehari-hari itu dipakai oleh terdahulu mungkin ada suku-suku ya. Mungkin itu yang dipakai oleh suku Suawa itu yang ada di sana. Oh. Ya, sehingga sampai dengan hari ini karena orang Suawa menggunakan bahasa itu secara tidak langsung turun-temurun dan lestari sampai dengan hari ini kita masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan itu sampai dengan hari karena ini. Dia tidak berkembang penyebabnya adalah suku ini juga tidak berkembang? Tidak juga, karena
beberapa uh, orang atau masyarakat asal dari Suawa itu sendiri ketika dia datang ke daerah lain atau ke Jakarta tepatnya ya, itu masih ada mereka menggunakan bahasa itu dan mereka yang melestarikan itu secara tidak langsung ya, mereka menggunakan itu. Di samping mereka juga bisa berbahasa Gorontalo gitu. Tapi Pak Des tahu persis percakapan bahasa Bonda seperti apa? Ya, saya ngerti kalau Ngerti? ya ngerti. Ada sedikit-sedikit mungkin seperti Apa contohnya? modaho itu kan kalau bahasa sana, bahasa Suawa itu dingin. Tapi kalau bahasa Gorontalonya itu kan mohulo, Mohulo. jadi agak beda. Ya, betul. Seperti telur itu kan dapugo. Kalau bahasa Suawa dapugo. Tapi kalau bahasa Gorontalo itu kan putito. Putih. Jadi agak Iya. beda. Beda jauh ya? Ya, beda ininya. Ada saya pernah tahu soal mitos atau cerita-cerita hikayat zaman dulu bahwa kenapa bahasa Suawa itu tidak berkembang. Dulu itu orang itu adanya di Gunung Tilong Kabila. Nah, orang-orang yang ada di daerah atas Gunung Tilong Kabila ini yang dalam hal ini dia berbahasa Suawa atau bahasa Bonda itu turun ke bawah untuk mencari mungkin cari ikan, cari apa. Nah, hanya bercampur sama orang-orang yang dari Bugis, Makassar, Iya. kawin-mawin. Akhirnya bahasa itu jadi bercampur dengan bahasa yang dari sana. Terciptalah bahasa baru yang namanya bahasa Gorontalo itu. Apakah itu memang benar, Pak Raja? Ya. Menurut Bapak bagaimana? Kalau soal sejarah datangnya bahasa ini saya nggak tahu persis ini. Cuman memang ya kita kan prinsipnya mengikuti bahasa komunitas. Jadi ya kita lahir berada di komunitas yang berbahasa Gorontalo ya kita bisa menggunakan bahasa itu. Tetapi kalau misalnya ini bahasa dalam perspektif sejarah apa namanya lahirnya bahasa itu kita belum tahu sejauh mana dia bisa ada dan berkembang. Cuman memang kalau di Gorontalo itu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama di Badan Bahasa memang ada 3 bahasa yang dicatat. Itu ada bahasa Tinggola, bahasa Suawa, dan bahasa Gorontalo. Nah, ini bahasa yang paling dominan di sana, yang itu asli. Kalau yang lain kan ada memang orang-orang Bugis yang datang, orang-orang dari Sulawesi Tengah, Manado. Kalau yang asli itu 3 itu, bahasa Gorontalo, Suawa, Bahasa dan lokal ya? bahasa lokal. Dan bahkan di dalam penobatan pemimpin di Gorontalo itu 3 bahasa itu dipakai. Oh, Dipakai. contohnya bagaimana? Kalau secara apa namanya secara berurutan kan biasa kalau gubernur itu dinobatkan sebagai pemimpin ada yang dari pemangku adat dari Suawa, pemangku adat dari Atinggola, pemangku adat dari yang jelas dari 5 Lopohala itulah. Oh ya, Mereka, mewakili ya. ya mewakili. Tapi kan 5 Lopohala itu mereka hanya menggunakan 3 bahasa itu. Jadi ada bahasa Suawa, bahasa Atinggola dan bahasa Gorontalo. Itu misalnya kayak di penunturan di penobatan itu kan Eyanggu, taluhu lo itu tulu lo itu dupoto lo itu bodila polulia to hilau Eyanggu. Maksudnya itu kan itu bahasa Gorontalo yang sering disampaikan di dalam ketika seorang pemimpin baik itu bupati atau gubernur dilantik atau wali kota dilantik sebagai kepala daerah. Jadi itu masih wajar. Saya nggak tahu persis bagaimana bahasa Suawa dan bahasa Tinggola itu dipakai dalam acara penobatan itu. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo kira-kira itu salah satu penggalan yang disampaikan. Kalau pengalaman Bung Des bagaimana? Dulu apakah bahasa Suawa atau bahasa Bonda itu diucapkan atau dituturkan juga selain di kehidupan sehari-hari juga di acara-acara formal enggak waktu Pak Des masih kecil mungkin? Iya. Ada Bang, memang benar apa yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa bahasa itu ada 3 itu kan. Namun ada juga Bone Pantai pesisir itu dia memakai bahasa Suawa juga, mirip-mirip, ada kemiripan bahasanya. Jadi selaras apa yang arti dan apa artikulasi yang dikeluarkan itu yang dari Bone Pantai pesisir dengan bahasa Suawa itu seimbang karena mungkin karena ada jalinan tali persaudaraan antara mereka yang adat istiadat budaya itu agak melekat satu sama lain. Nah, memang benar apa yang disampaikan tadi bahwa setiap ada penobatan atau ada yang
upacara adat itu dipakai bahasa itu untuk upacara budaya atau adat yang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Itu memang masih melekat itu budaya itu, dan dipakai bahasa Suawa, bahasa Gorontalo. Kira-kira menurut pendapat Anda berdua, bahasa Gorontalo itu di kemudian hari akan hilang nggak? Oh, sekarang mulai hilang. Kalau menurut saya akan hilang apabila tidak dilestarikan. Hari ini anak-anak muda ini sekarang kan udah jarang memakai bahasa itu sendiri. Kalau Pak Raja? Iya, memang kalau saat ini bahasa Gorontalo dalam ingatan saya, tahun lalu majalah Tempo itu mencatat 29 bahasa yang mengalami kemunduran. Salah satu bahasa yang mengalami kemunduran itu adalah bahasa Gorontalo. Jadi sekarang bahasa Gorontalo itu masih dalam kategori mundur. Kemunduran. Ini dalam konteks bahasa Gorontalo yang tradisional ya? Ya, ya bukan yang istilah yang seperti yang kita omongin. Dalam konteks tradisional. Jadi memang majalah Tempo itu mengutip kategori dari Badan Bahasa. Badan Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Gorontalo ditempatkan sebagai bahasa yang mengalami kemunduran. Nah, tetapi ada bahasa yang aman. Bahasa yang aman itu bahasa yang dalam hal ini bisa kita maknai sekarang sebagai bahasa yang masih lama dia akan punah. Jadi ada juga kategori bahasa yang punah. Ada kategori bahasa yang punah, kategori bahasa yang mengalami kemunduran, kategori bahasa yang aman. Kalau sekilas saya melihat dalam catatan majalah Tempo itu, salah satu bahasa yang aman itu dalam kategori aman itu adalah bahasa Bugis. Bahasa Bugis Makassar. Nah itu karena kalau saya lihat Bugis Makassar itu di Jakarta pun mereka itu ada yang berbahasa Bugis. Di Gorontalo mereka berbahasa Bugis. Di Sulawesi Tengah mereka berbahasa Bugis. Karena hampir setiap komunitas di mana ada Bugis Makassar, mereka menggunakan bahasa itu. Mungkin yang benar-benar bahasa daerah yang kekal itu ya Sunda, karena mereka itu omongan sehari-harinya mereka. Bahasa Sunda itu. Ya bisa jadi begitu. Jadi kalau ditanya ke saya tadi soal apakah bahasa Gorontalo ini kelak akan mengalami kepunahan, kan ini kategorinya masih mundur. Ya bisa jadi dia akan punah kalau penuturnya sudah mulai berkurang, bahkan sudah tidak menggunakan bahasa itu. Tapi memang di kampung-kampung masih banyak. Saya jalan ke daerah Batu Daap Pantai, Biluhu, itu masih banyak anak-anak yang masih menggunakan bahasa Gorontalo di pinggir-pinggir. Tapi kalau dia sudah masuk di daerah mereka kayak Limboto, kota itu udah mulai jarang. Karena memang kalau bahasa ini tidak bisa hanya sekedar dia dipakai untuk giat-giat formal seperti kebiasaan di sekolah. Saya justru merefleksi nih, dari SD, SMP, SMA saya belajar bahasa Inggris. Sampai dengan sekarang saya nggak pernah bisa berbahasa Inggris. Maksudnya berbicara, saya agak setengah mati. Tapi di bahasa Gorontalo ini, saya di SD saya nggak pernah belajar, di SMP saya nggak pernah belajar, di SMA apalagi saya nggak pernah belajar. Tapi saya pastikan saya bisa pasti berbahasa Gorontalo. Karena lingkungan mungkin. Nah itu maksud saya. Jadi ya kalau misalnya saat ini ada upaya di sekolah misalnya gitu ya, di sekolah untuk harus digalakkan kembali, saya kira itu perlu kajian lebih mendalam lagi. Gorontalo di daerah komunitas di Bonebolango saja. Anak kecil itu sudah susah berbahasa Suawa atau berbahasa Bonda. Menurut Pak Desmond, lama apa bagaimana ini? Jadi mohon maaf Pak, saya bisa koreksi nama Pak Des. Bung Des. Kayaknya Bapak ini dari tadi salah terus. Apakah ini memang sengaja dipelintir atau bagaimana? Saya juga agak bingung ini. Bung Des bagaimana? Jadi ya dulu memang saya nggak tahu hari ini sekarang ya, Mulok itu ada muatan lokal. Bahasa mata pelajaran itu. Tapi kalau hari ini saya udah nggak tahu karena saya udah nggak mengikuti perkembangan pendidikan yang ada di sana karena saya berada di Jakarta. Tapi meskipun itu ada dalam kurikulum, anak-anak pun malas belajar itu, kayak lucu gitu buat mereka. Apa penyebabnya? Harusnya memang. Ketika ada seorang yang bahasa Gorontalo, jadi Gorontalo dia. Menurut saya Pak, harusnya memang harus ada itu dan harus ada dukungan dari pemerintah. Harus ada muatan lokal walaupun hanya beberapa jam diajarkan itu. Atau tiap minggu sekali. Kenapa tidak dibuat undang-undang? Atau perda ya? Atau perda
kalau misalnya Anak-anak untuk yang tidak bisa ya berbahasa. kalau misalnya undang-undang sih itu DPR RI ya, itu tugasnya Perda, mereka. perda. Kalau Perda oke, saya setuju kalau Perda. Nah itu kalau Perda kan harusnya gubernur ya harusnya Yang yang bisa. mengusulkan itu Yang kan, bisa. atau eksekutif yang ada di daerah itu kan, Betul. lalu Selama- diketuk oleh DPR, lalu disampaikan ke DPR Selama kan. ini gaung soal bahasa ini sudah dari zaman Iya. dulu sudah digaungkan terus. Tapi kenapa para pemimpin Gorontalo tidak mau mengambil langkah itu? Nah itu dia. Kalau misalnya saya hari ini gubernur yang Bapak tanyakan, mungkin itu yang akan saya lakukan. Namun saya bukan gubernur hari ini gitu kan. iya. Ya, karena ini untuk berbicara tentang budaya adat istiadat bahasa lokal daerah. Kita harus mendukung hal-hal seperti ini. Kapan lagi kan? Semenjak ketika misalnya saya gubernurnya. Cuman kan saya bukan gubernur, bukan siapa-siapa, saya hanya rakyat jelata, rakyat marginal saja. Tapi kalau melihat Tapi ini ya saran saja, tadi usul. analisis Bung Rajak tadi soal soal formalitas bahasa ya. Formalitas bahasa itu diajarkan di sekolah-sekolah, terutama bahasa Inggris. Bung Rajak tadi mencontohkan ketika dia belajar bahasa Inggris dari tingkatan SD, SMP sampai SMA, itu justru tidak masuk bahasa Inggris. Ya. Yang masuk adalah bahasa Gorontalo dalam keseharian di rumah. Jadi faktor terbesarnya itu berarti tidak hanya faktor pemimpin yang tidak menggalakkan budaya berbahasa itu, tapi juga kehidupan di rumah tangga, misalkan orang tua. Apakah selama ini Bung Des juga mengajarkan bahasa daerah ke anak-anak? Dibanding orang menyalahkan pemimpin. Iya. Berarti Jadi, kan faktor penting itu adalah di rumah itu sendiri kan. Mungkin karena Bung Rajak ini orang tuanya berbahasa Gorontalo dalam keseharian. Ya. Dan orang tuanya berbicara ke dia pakai bahasa Gorontalo. Cocok. Kalau kayak Bung Des mungkin pakai bahasa Jakarta. Ya, cocok. Tapi yang pertanyaannya ini mengarah ke saya, apakah beliau Bung Des. Oh, gitu. Bung Des. Nah, Bung Des tadi melihat bahwa masalahnya sebenarnya di Di pemimpin. pemimpin. Ya. Pemimpin. Ternyata formalitas itu tidak cukup. Ya. Ini bahasa Inggris di kurikulumkan, tidak paham juga. Iya. Nah, bagaimana Bung Des melihat itu? Ya memang bahasa itu kata atau yang harus dikomunikasikan dengan, atau budaya yang harus kita Dituturkan. ya itu. Namun Kalau di keluarga sendiri kalau di keluarga sendiri memang saya terapkan itu. Cuman kan anak-anak saya ini kan tumbuh kembang besarnya di Jakarta gitu kan. Walaupun demikian tetap saya berupaya untuk mengajarkan anak-anak saya. Namun itu karena komunikasi sehari-hari dari anak-anak itu kan tidak seperti ketika dia di daerah kan. Oh iya. Kira-kira kalau menurut Pak Rajak, apa solusinya anak-anak ini selain dari orang tua? Hanya pemerintah? Apakah hanya orang tua yang harus bisa mendukung soal bahasa ini ke anak-anak, atau ada solusi lain? Ya, enggak juga. Jadi saya pernah membaca buku bagus dari salah satu sosiolog dari Prancis nih. Wah, Mantap. Namanya itu Bung Des harus siap-siap rujukan Eropa harus ada. ini cukup terkenal di dunia ilmu sosiologi. Oke. Namanya Pierre Bourdieu. Dia menulis buku judulnya itu Bahasa dan Kekuasaan Simbolik. Nah, nanti sebentar kita akan kenapa sampai rujukan ini penting. Bahasa dan kekuasaan simbolik yang ditulis oleh Pierre Bourdieu itu di dalamnya memuat soal ada bahasa yang mendominasi dan bahasa yang terdominasi. Nah, saya melihat bahasa Gorontalo ini adalah bahasa yang terdominasi. Dijajah. Dijajah ya begitu, terdominasi oleh bahasa formal sekolah. Nah, memang Pierre Bourdieu itu melihat sekolah formal itulah yang menjadi hal yang mendominasi bahasa-bahasa lokal tadi. Karena kita ini di daerah itu biasanya nih, kalau orang sudah bisa berbahasa Indonesia dengan baik, apalagi dicampur dengan bahasa Inggris sedikit, maka itu dianggap sebagai orang pintar. Modern. Sebagai seorang modern. Ya. Apalagi di kampung misalnya Pak Bupati sudah pidato dengan berbahasa Indonesia yang ini dianggap sebagai orang yang hebat, orang yang pintar. Lalu orang-orang di desa itu akan dia mengalami itu, terdominasi itu. Inilah yang membuat misalnya anak-anak tadi yang disebut tadi, mereka merasa minder, mereka terdominasi dengan bahasa itu. Insecure. Ya insecure terhadap itu. Ya, jadi ini adalah problem sosiologis. Jadi tidak semata hanya persoalan penuturan ibu dan anak atau keluarga di rumah atau persoalan sekolah, tapi ini persoalan sosiologis kalau saya melihat merujuk pada
catatannya Pierre Bourdieu itu. Jadi kalau kita ingin, apalagi bahasa ini ya, bahasa ini kan oral dia, agak setengah mati dia diajarkan. Karena kan bahasa oral itu bahkan diyakini oleh Pierre Bourdieu itu sebagai sesuatu yang sulit diajarkan. Karena itu kenapa ketika ada orang yang berpidato dengan baik, itu misalnya kayak Soekarno nih, dia pasti agak berbeda Soekarno dengan Puan Maharani. Karena memang ya sesuatu itu agak sulit dipelajari. Nah, dalam bahasa Gorontalo itu merujuk kepada catatan tadi bahwa memang perlu ada restrukturisasi, bahwa bahasa-bahasa formal yang kita gunakan entah itu oleh kepala daerah, oleh kepala desa, oleh bupati atau di sekolah lah, bahwa itu dijadikan sebagai bahasa formal. Jadi meskipun memang kita tidak menafikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tetapi itu saya justru orang-orang di desa itu banyak orang pintar-pintar. Orang pintar-pintar itu banyak. Saya melihat mereka argumentasinya kuat, tapi karena mereka misalnya nih di kampung saya itu banyak nelayan. Saya bicara nih ada program nelayan dari pemerintah nasional, pemerintah provinsi. Mereka bilang itu tidak relevan dipakai di sini, tapi dengan bahasa Gorontalo. Mereka punya argumentasi sini banyak, tapi mereka ucapkan itu dengan bahasa Gorontalo. Nah, ketika itu disublimasi ke dalam pemerintahan, itu kan agak tidak berkembang pemikiran mereka. Nah, jadi kalau ditanyakan ke saya bagaimana ini solusi bisa kembali memajukan bahasa, kita mesti merestrukturisasi cara kita berkomunitas, begitulah. Karena itu tadi, memang kalau saya di kampung saya itu masih banyak orang yang menuturkan bahasa Gorontalo. Bahasa pengantar saya dengan keluarga dekat itu bahasa Gorontalo. Ya, memang itu salah satu bagian daripada upaya untuk melestarikan bahasa itu. Tapi kalau kita mau melebarkan ini, mau meluaskan ini supaya semua orang kembali berbahasa itu, ya harus sistemik dia. Harus sistemik, nggak bisa dipaksa. Bahkan orang tua pun agak malu juga bicara kepada anaknya dengan bahasa Gorontalo sekarang. Karena anaknya sudah sekolah. Sudah sekolah, agak ini dia. Bahkan ada orang tua yang setengah mati mau mulai tuala hati, dia bilang. Maksudnya, karena itu. Dia dibiasakan oleh bahasa-bahasa formal di sekolah. Jadi gitu. Kalau meskipun dibuat satu sosialisasi masif, secara masif, tetap tidak bisa. Setengah mati. Saya sudah 2022 kalau nggak salah, atau 2021, saya lupa, atau 2020 lah. Pak Rusli itu, Gubernur Gorontalo, pernah menerbitkan himbauan untuk di sekolah-sekolah itu bisa berbahasa Gorontalo. Tapi sampai sekarang pun kalau kita melihat, maksudnya tidak efektif. Tidak efektif. Jadi kayaknya seperti ada pembiaran aja. Betul. Ya kan, udahlah biarin. Bahasa Gorontalo mau punah, bahasa Sua mau punah, ya nyaman aja. Nah, itu maksud saya. Jadi dia harus sistemik. Sistemik itu dalam pengertian misalnya gini, misalnya kenapa NTT misalnya. NTT itu kan punya bahasa juga nih di sana. Bahasa mereka itu kan bisa sampai ke telinga kita melalui apa? Melalui lagu. Tabola Bale, kemudian bahasa tradisionalnya dia bukan itu. Kan ada sebagian bahasa ini itu yang masuk. Kosakata itu yang masuk. Nah, misalnya Korea melalui film, bagaimana mereka memasukkan itu maksud saya itu sistemik itu. Nah, kan kita hanya sekedar himbauan nih. Tapi bagaimana sesuatu yang dibuat secara sistemik itu yang belum ada. Jadi entahlah kita melalui film, melalui drama, melalui sekolah, melalui musik, melalui segala macam. Itu yang secara mulai buku misalnya, itu sistemik. Saya rasa itu bisa. Tapi kan persoalannya itu tadi, tidak ada upaya sistemik yang bahkan Badan Bahasa juga perlu kita kritisi juga kerja-kerja mereka. Jadi begitu kira-kira. Ada satu hal yang saya mau tanya, ini mungkin di luar konteks. Kan sekarang ini kan di media sosial, itu ada perebutan hak soal bahasa. Malaysia mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Sementara orang Indonesia tidak mau mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu karena sudah berbeda jauh dari segi kosakatanya. Karena sudah berbeda jauh dari zaman dulu. Mungkin di zaman tahun 60-an, tahun 70-an, bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu hampir sama. Tapi di sekarang tuh udah sangat berbeda jauh. Nah, apakah perlu kita sebagai orang Indonesia itu punya hak untuk ini bahasa saya, bukan bahasa kamu? Karena kan kalau mau dibilang
orang Inggris lu pakai bahasa gua nggak apa-apa. Ya. Iya. Orang Malaysia pakai bahasa Indonesia juga kalau menurut kita tuh nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Asal jangan diklaim. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus bertahan. Ya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Kalau menurut Bapak, Sebetulnya perlukah kita iya, kalau saya sih pertahankan itu atau kita biarkan saja? penting dengan gak penting itu menurut saya juga bahasa Indonesia ini kan bahasa yang masih juga problematik karena dia mengandung banyak kata-kata serapan. Jadi ada yang hal-hal yang otentik itu masih kurang gitu bahasa. Kan kalau kita lihat sejarahnya dari perumusan bahasa persatuan di dalam Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda yang kedua itu, sebetulnya kan bahasa Indonesia itu adalah pilihan di tengah banyaknya bahasa di ini adalah diserap dari bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu ya yang paling Banyak ya pada cukup saat itu. ya cukup banyak masif mudah dipahami lah kira-kira begitu. Disebut sebagai bahasa perdagangan. Ya disebutlah begitu. Jadi kalau soal mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menurut saya iya. Tetapi dia sebagai mempertahankan bahasa Indonesia sendiri itu kan menurut saya masih sangat problematik karena banyak hal-hal yang masih karena bahasa itu seiring waktu dia banyak yang hilang, banyak yang bertambah. Karena sekarang ini propaganda Malaysia itu baik dari klaim soal budaya, klaim soal kepulauan, bahasa ini yang sekarang benar-benar masif sekarang. Karena mereka ingin bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa ASEAN. Seperti contoh baru-baru ini ada Perdana Menteri Singapura, dia berbahasa Melayu. Tapi bahasa Melayunya itu bahasa Indonesia. Kosakatanya itu kosakata ciptaan bahasa Indonesia. Oh iya. Dan itu diklaim oleh orang Malaysia, ini adalah bahasa Melayu baku. Dalam sejarahnya itu baik dalam bahasa Melayu kuno maupun bahasa Melayu klasik, kita pernah mengenal soal bahasa Melayu baku. Nah, sekarang soal bahasa Melayu baku yang istilah bahasa Melayu baku yang mulai ada di abad ke-20 itu yang jadi propaganda Malaysia untuk bisa merebut bahasa Indonesia sebagai sebagai bahasa Melayu. Iya. Dalam kasus Mabin tahun 80-an, Malaysia itu memasukkan kosakata-kosakata bahasa Indonesia. Iya. Kayak seperti contoh kayak demokrasi, pemerintah, sarapan, goreng. Ya, itu masuk dalam kamus bahasa Melayu. Bahasa Melayu Malaysia dimasukkan secara sepihak. Diketahui Indonesia sudah itu kenapa Indonesia keluar dari Mabim itu, Majelis Bahasa Brunei dan Malaysia. Mereka keluar itu karena ini kelicikannya Malaysia pada saat itu. Tapi kan generasi-generasi sekarang kan tidak tahu soal itu. Betul. Begitu juga Indonesia pernah mengirimkan guru-guru ke Malaysia tiap tahun 100 orang. Itu di tahun 70-an. Sampai dari tahun 60-an sampai tahun 70-an untuk meningkatkan bahasa di Malaysia karena saat itu kan Malaysia belum terlalu maju soal bahasa. Nah, sekarang ini orang-orang Malaysia yang Gen Z itu selalu merasa bahwa Indonesia ini terlalu overpride. Bahasa mereka ini tidak bisa kita pakai gitu. Tapi kita bukan melarang kamu pakai bahasa kita. Kita hanya melarang kamu mengklaim bahasa kita. Karena kan kosakata apalagi sekarang musik, lirik-lirik dalam musik bahasa Indonesia itu kan sudah di otaknya anak-anak Gen Z sekarang. Betul ya. Banyak yang hafal lagu-lagu Indonesia. Itu kan nanti lama-kelamaan kosakata-kosakata itu dianggap sebagai bahasa Melayu. Itu yang sekarang ini sama orang Indonesia. Nah, sosial media itu sangat ramai. Kembali ke bahasa Gorontalo. Berarti budaya tidak ada. Kembali ke bahasa Gorontalo apa yang mau diklaim? Tapi ya itu solusinya tuh yang saya rasa agak berat untuk mempertahankan bahasa Gorontalo ini sebagai bahasa yang masif di Provinsi Gorontalo. Iya benar. Kudu harus ada pemimpin yang benar-benar fokus di situ. Sebenarnya kan kalau mau fokus nih sebenarnya dalam praktik itu masih banyak yang dipakai bahasa Gorontalo, misalnya di dalam acara Pohutu. Kan dalam Pohutu itu banyak. Salah satunya Pohutu di dalam pernikahan. Nah, Pohutu di dalam pernikahan itu kan dimulai dari Motolo Balango sampai dengan akad nikah. Itu kan semuanya menggunakan bahasa Gorontalo. Nah, jadi saya
mungkin yang merasa ya hanya yang melakukan tuja itu atau apa namanya ya pemangku adat itu yang mengetahui apa maksud daripada yang dia ucapkan itu. Apalagi di Gorontalo itu ada yang disebut dengan palebohu, memalebohu pengantin. Maksudnya palebohu itu dia memberi nasihat-nasihat di dalam prosesi pernikahan itu di dalam bahasa Gorontalo. Ya ini kan komunikasi jangan hanya sekedar satu arah. Mestinya dia mengerti, memahami. Nah, jangan mempelainya tidak paham. Jangan sampai mempelai pesan-pesannya di satu sisi tidak ada translate. Tidak ada translate. Jadi hanya satu arah itu dia akan melakukan memalebohu dengan dalam artian memberikan nasihat di dalam bentuk formal. Satu rangkaian adat itu memalebohu itu. Nah, sebetulnya di dalam praktik kegiatan berbahasa itu masih banyak. Salah satu kan pohutu pernikahan, pohutu di dalam penobatan pemimpin, termasuk itu penyambutan dan perpisahan kepala daerah. Nah itu kan pohutu berbahasa Gorontalo semua. Belum lagi di dalam tradisi-tradisi Islam Modikili, itu kan ada bahasa Gorontalo. Nah masih banyak sebenarnya. Nah, cuman yang jadi persoalan ini tidak sistemik itu. Jadi ya karena ada di dalam bahasa adat itu yang dibilang bahwa adat itu sudah dipatenkan, tidak bisa diubah-ubah. Kan ada yang dibilang bahwa adati ma dili-dilito. Maksudnya adat itu sudah paten. Jadi tidak perlu lagi sehingga para pelaksana adat ini merasa iko jo itu beken terus jo. Tetapi tidak pada persoalan yang bagaimana ini membumikan. Itu problemnya. Jadi orang menjalankan tugas-tugas mereka sebagai itu pemangku adat bisa dibilang ya menggugurkan kewajiban aja begitu. Karena memang formatnya kalau mau kita melakukan dalam acara pohutu harus berbahasa Gorontalo. Kan yanggu mawakutu yanggu. Artinya itu kan praktik. Ketika dia misalnya sudah mau melaksanakan kegiatan adat, dia akan izin kepada tahu pemimpin mawakutu yanggu sudah memulai. Tapi kan itu yang penting jalan aja. Tetapi secara sistemik itu yang masih belum. Takutkan bahwa bahasa Gorontalo ini nanti hanya akan ada di acara-acara seremonial seperti itu aja. Ya itu. Di kemudian hari ya. Pasti nanti akan jadi seperti itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam ini yang paling populer, yang paling sering adalah soal lagu-lagu aja. Musik. Ngerokok nggak apa-apa ya? Lagu-lagu, penggunaan musik. Itu kan sudah mulai berkurang tuh yang yang sering menyanyi lagu bahasa Gorontalo atau mendengar bahasa Gorontalo. Betul. Mendengar lagu dalam bahasa Gorontalo. Itu kan sudah mulai, bahkan orang memproduksi aja dalam bahasa Gorontalo itu mungkin tinggal sedikit. Dulu ada Hasbullah Ishak, Rama Ipama nasional. Nah sekarang kan sudah berkurang juga. Itu maksud saya. Jadi secara sistemik kita juga tidak ada upaya ke sana. Kan ini problem juga. Susah juga kalau kita cari solusinya itu memang agak. Tapi menurut Bung Des, kalau sebagai pemerhati budaya, bagaimana dari segi budaya keterkaitannya dengan bahasa itu solusinya seperti saya ada satu pertanyaan. Misalkan pertanyaannya adalah mengapa di zaman sekarang itu masih penting bahasa Gorontalo? Dalam kehidupan bermasyarakat misalkan bahasa itu jadi penanda identitas. Tapi di satu sisi bahasa daerah atau bahasa yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat itu juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap segala sesuatu. Misalkan kalau kita bertanya makan dalam bahasa Gorontalo, kita berharap si lawan bicara itu paham. Nah dalam konteks sekarang, dan itulah kenapa bahasa itu sering dijadikan sebagai alat untuk bertahan hidup. Ketika berkomunikasi dan punya satu frekuensi yang sama, satu bahasa yang sama, itu memungkinkan manusia dalam satu kelompok itu punya ketahanan hidup yang lumayan lama. Sekarang orang nggak perlu lagi bahasa Gorontalo untuk bisa bertahan hidup. Hari ini saya mau minta makan ke siapapun tanpa berbahasa Gorontalo kan bisa saja. Tetap hidup sebagai manusia kan. Jadi apa pentingnya sekarang bahasa Gorontalo? Selain ya mungkin sebagai formalitas adat ya penting.
Ya untuk pegawai-pegawai syar'i ini kan, para pemangku adat. Tapi sebagai kehidupan masyarakat saya merasa di Jakarta aja ya, tanpa harus berbahasa Gorontalo saya bisa makan di komunitas Gorontalo. Iya. Jadi apa pentingnya bahasa Gorontalo sekarang ini, Pak Lis? Iya. Sebelumnya saya bingung ini mau pertanyaan ada dua nih. Dan sudah diulas secara gamblang begitu panjang bagaikan tali. Mungkin pertanyaan saya dengan beliau sama ya. Sama. Ya, jadi jawabannya sama aja. Iya. Sebetulnya pertanyaan itu disitulah jawabannya. Namun ya bolehlah kita ulas sedikit ya. Jadi kita bahasa ini kan suatu sistem lambang arbitrase ya. Itu suatu percakapan atau simbol-simbol yang komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Namun dalam hal ini memang kalau kita bicara bahwa kita ada garis merahnya di situ, ini kan kita bicara tentang bahasa daerah. Bahasa daerah ini memang menurut saya perlu dilakukan atau di pelestarian ya, terutama untuk menurut saya secara terus-menerus, masif, dan pemerintah mesti harus dukung ini, program ini, menurut saya ya. Dan tentunya apa yang sudah diulas begitu panjang oleh teman saya ini juga, beliau ini sangat fasih dalam menerangkan tadi, itu memang kita sebagai masyarakat daerah tentunya ingin sekali melestarikan bahasa itu sendiri dan adat istiadat budaya yang ada di sana. Karena kepentingannya apa, Pak Lis? Kepentingannya kan bahasa ini kan tentunya bahasa yang melambangkan suatu daerah kan. Ketika kita berada di mana saja pun, itu bahasa itu melambangkan kedaerahan. Kita ketemu dengan orang daerah itu sendiri, sama-sama yang asal dari daerah itu, ya pasti kita membicarakan, bisa juga dikatakan bahasa rahasia. Karena karena orang lain tidak paham, tidak mengerti dan tidak tahu soal itu ketika kita komunikasi dengan orang itu. Dan ini perlu sebenarnya. Cuman kesininya ini agak saya miris ya, terutama terutama karena saya di perkotaan juga kan, kota Gorontalo itu kan saya tinggal juga kan. Ini masyarakat kota itu sendiri, ketika saya komunikasi dengan beberapa orang, jangankan anak muda, ada beberapa orang juga itu agak malu mereka. Apalagi sekarang di kota Gorontalo itu udah banyak orang pendatang ya. Kaum urban. Benar-benar yang dibawa tuh benar-benar bahasa Indonesia. Ya, bukan bahasa Gorontalo tradisional, tapi Gorontalo Indonesia. Tapi kenapa ya agak malu mereka menggunakan bahasa itu sendiri? Nah itu yang mungkin kita sebagai PR buat kita sebagai orang Gorontalo kali ya. Ya bagaimana kita bisa membuat mereka jadi suka terhadap bahasa Gorontalo. Nah gini Pak, menurut saya gini, di daerah ini ada pemerintah. Ya kan? Ini kan sebagai pemerintah ini kan difasilitasi oleh berbagai macam fasilitas kan mereka ini. Misalnya kalau kita bicara itu ya. Kalau kita bicara yang organisasi pemerintah ini kan organisasi juga ya. Pemerintah desa. Ya, organisasi juga. Nah, maksudnya ketika mereka ini kan ada anggarannya, ada fasilitas semua. Nah, apabila ini sering digunakan oleh para pejabat, misalnya pejabat-pejabat di daerah, bahasa ini sering didialogkan, dikomunikasikan dengan masyarakat semua yang ada, saya pikir ini tidak akan malu-malu anak-anak muda untuk menggunakan itu. Oke. Misalnya atau di Mulok muatan lokal, itu ada tiap minggu ada bahasa itu. Misalnya tiap hari Jumat, mereka memakai bahasa itu. Sehari-hari di pemerintahan, di dinas-dinas, diinstruksikan oleh gubernur, kalian wajib menggunakan bahasa ini. Atau diinstruksikan oleh bupati, wali kota, untuk memakai tiap Jumat harus memakai, bukan hanya pakaian batik atau pakaian karawas saja yang dipakai untuk itu, tapi bahasa juga sinkron dengan itu. Misalnya mereka tiap hari Kamis pakai karao. Nah, pakai karao itu kan diwajibkan untuk seluruh pemerintah. Nah itu bahasa juga, saya pikir disisipkan bahasa itu untuk dialog tiap hari. Oke, sekarang sebelum kita akhiri, cukup seru tapi cukup serius, tapi cukup lucu, tapi cukup tidak ada cukupnya juga ya. Iya, ini kan cuman kita sharing-sharing aja sih. Pesan-pesan buat pemerintah Gorontalo, buat anak muda Gorontalo tentang bahasa Gorontalo ini.
Apa pesan-pesannya buat mereka? Ya, pertama pesan saya untuk pemerintah di Gorontalo bahwa ayo kita galakan secara sistemik upaya kita melestarikan bahasa Gorontalo, mulai dari pemberian support kepada para musisi yang menciptakan lagu bahasa Gorontalo, kepada mereka yang membuat film, animasi, dan drama yang dalam konteks bahasa Gorontalo. Ayo support mereka, supaya termasuk juga penulisan kembali buku-buku Gorontalo yang mengandung bahasa Gorontalo itu ditulis kembali, dan bahkan menulis buku baru yang dalam bahasa Gorontalo, lalu dijadikan sebagai pelajaran. Atau barangkali mungkin kalau kita belajar daripada tradisi bilingual antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, mungkin kita bisa membuat juga tradisi bilingual itu tapi dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo di dalam sekolah-sekolah formal. Yang kedua, kepada generasi muda, ayo kita jangan malu berbahasa Gorontalo, karena ada yang bilang bahwa dengan lokalitas kita menuju kepada hal yang global. Jadi pada akhirnya hal-hal yang global itu berasal dari lokalitas. Justru sekarang itu hal-hal yang lokal banyak yang laku. Misalnya kalau kita melihat musik-musik yang populer di tanah air, itu menggunakan bahasa lokal, bahasa di Maluku, bahasa di NTT, bahasa di Minangkabau, itu bahasa lokal. Tapi justru dia memantik orang untuk mendengar dengan asik. Jadi tidak perlu lagi kita malu berbahasa Gorontalo. Jadi ayo kita dengan semangat, kita mulai dari lingkungan kecil kita sesama teman. Barangkali nongkrong di warung kopi, kemudian di halaman sekolah, kemudian di perpustakaan. Setidak-tidaknya sehari itu kita bisa melakukan komunikasi bahasa Gorontalo dengan 1-2 kata. Biar kalau misalnya ada yang nggak tahu, ya bisa ditanya kepada orang tua, kepada keluarga yang berbahasa Gorontalo. Misalnya, Mama, air itu apa bahasa Gorontalonya? Dibilang taluh, oh taluh. Sehingga itu bisa jadi diingat. Jadi ini pesan-pesan saya barangkali itu. Kalau Bapak Bung Des sebagai pemerhati budaya. Bung Des. Ya. Berapa ini Bung Ya, Des? sudah berulang-ulang kali. Ya. Agak lupa ini. Iya, semestinya memang Singkat saja kalau bisa. ya, singkat dan Padat. Untuk anak-anak muda sekarang, jangan gengsi lah untuk menggunakan bahasa komunikasi daerah itu, terutama bahasa Gorontalo itu sendiri. Karena saya lihat banyak yang mungkin agak miris, agak gengsi untuk menggunakan itu. Lalu berikut ya, di mana kita bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Ya. Oke, Bang Pian, Baik. simpulkan. Terima kasih kepada kedua pembicara kita pada hari ini, Bung Des dan Bung Rajak. Kurang lebih mereka berdua memberikan satu pandangan baru soal bagaimana seharusnya bahasa itu dilestarikan. Ada Rajak, dia berbicara bagaimana pemerintah harusnya bertindak. Kemudian Bung Des juga melihat problem sebenarnya juga ada di komunitas keluarga. Bagaimana membiasakan percakapan-percakapan itu tetap lestari antara orang tua dan anak, dan juga keseriusan pemerintah dalam menentukan hari-hari tertentu wajib berbahasa Gorontalo misalkan, dan juga menggiatkan kembali kurikulum muatan lokal ya di sekolah-sekolah formal di Gorontalo. Mungkin itu Bang Nix. Terima kasih. Berarti kedepannya akan mengajarkan bahasa Gorontalo kepada anak-anaknya? Ya, saya siap untuk siapapun ingin belajar bahasa Gorontalo, saya siap untuk membuka kursus. Terutama Gorontalo di Jakarta. Ya, Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.